Pemirsa, mungkinkah gencatan senjata hanya menjadi cara Amerika dan Israel meningkatkan kekuatan finansial mereka dan mengulur waktu untuk distribusi senjata? Analisanya akan kami bahas bersama pengamat hubungan internasional Ibu Susi Sudarman. Selamat malam, Bu Susi. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Bu Susi dan juga pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan, kita simak terlebih dahulu data mengenai stok nuklir dunia yang sudah kami rangkum berikut ini. Mengenai kepemilikan senjata nuklir yang sebetulnya banyak ditentang, namun negara-negara ini memiliki stok dengan jumlah yang fantastis. Untuk urutan pertama ditempati oleh Rusia dengan memiliki 5.459, diikuti oleh Amerika Serikat dengan memiliki 5.177. Kemudian menyusul China, Prancis, Inggris, kemudian ada juga Pakistan, Israel, dan juga Korea Utara. Namun per 2024 tidak ada Iran dalam daftar Arms Control atau Asosiasi Pengendali Senjata Internasional. Kita akan ke Bu Susi untuk mempertanyakan apa sebetulnya yang membuat Amerika takut ataupun khawatir pada nuklir yang dimiliki oleh Iran. Kan bahkan Iran tidak ada di dalam daftar Arms Control ini. Itu sebuah narasi yang sebenarnya bersifat strategik. Karena yang akan dikesankan adalah kesan-kesan yang salah, karena ini dalam perang ya. Jadi suatu negara bisa tidak memiliki nuklir, tapi dituduh sebagai pemilik nuklir. Karena Amerika ingin membantu Israel untuk mengalihkan perhatian dunia dari Gaza ke masalah Iran. Jadi persoalan nuklir itu persoalan yang tidak terlalu signifikan sebetulnya. Karena Ayatullahnya sendiri sudah menyatakan Iran tidak akan menempuh jalan menumpuk nuklir materials ya. Yang mereka tumpuk sebetulnya adalah missiles ya, dan missiles itu mengandung sodium perchlorate untuk missile propellant yang datangnya dari Cina. Jadi salah narasi, memang narasinya sengaja salah hanya untuk melindungi Israel dari tuduhan-tuduhan genosida di Palestina. Oke, Bu Susi, mengenai narasi ini, kita ketahui bagaimana Amerika dan juga Israel ini kan menuding pengayaan uranium Iran telah mendekati level senjata dan bahkan ini kemudian dibantah oleh IAEA sendiri, Badan Tenaga Atom Internasional. Dalam laporan IAEA tidak ada elemen yang mengindikasikan Iran secara aktif, sistematis dan nyata tengah mengembangkan atau membangun senjata nuklir. Kenapa kemudian dengan sudah adanya basis berdasarkan kajian seperti ini, kemudian Amerika dan juga Israel masih tetap berkukuh menuding bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir selain kemudian tadi untuk distraction perhatian atau seperti apa, Bu Susi? Ya, seenggaknya dia sudah menghancurkan potensi civil nuklir, sekalipun itu bukan bersifat weapons, tapi civil nuklirnya juga tidak dimungkinkan tumbuh ya. Jadi sebetulnya yang dibidik adalah kemampuan Iran untuk menghasilkan civil nuklir. Padahal sebetulnya sainsnya sudah dikuasai. Kalau ilmunya sudah dikuasai, walaupun dia pindah tempat atau dibom atau apa, dia masih bisa melakukan hal yang ditakuti itu. Jadi ini seperti istilah dalam Perang Dunia Kedua tentang Coventry, yaitu kenyataan bahwa Nazi berpikir dia sudah menang gitu. Padahal sebetulnya Inggris telah mempersiapkan didistribusikan pusat-pusat pembuatan weaponsnya ke wilayah-wilayah yang aneka ragam, sehingga akhirnya mereka dalam beberapa bulan kemudian bisa menghimpun kekuatan untuk menumbuhkan persenjataan tersebut seperti Iran. Iran sudah Oke. tahu bahwa dia akan didalihkan sebagai memiliki nuklir untuk perang, padahal sebenarnya dia sudah menyatakan tidak untuk perang tapi untuk kepentingan publik dan kepentingan sipil. Oke. Tapi kan narasi itu bisa dibuat karena itu satu keahlian dari negara adidaya. Adidaya kebetulan dalam hal ini melindungi Israel dan Israel membutuhkan sebuah distraksi dengan dalih yang masuk akal gitu. Karena seluruh dunia pasti takut kalau Iran memang mempunyai nuclear warheads. Sedangkan Israel Oke. sendiri nggak ada yang menuduh padahal dia mempunyai antara 90 sampai 1.000 nuclear warheads. Oke. Jadi Baik, kan Bu. jauh jauh sekali bedanya antara apa yang dimiliki Israel dengan Iran. Ini hanya satu upaya lah membohongi publik internasional, seperti juga waktu mereka menyerbu Irak ya, menyerbu Irak.
dikatakan bahwa Saddam Hussein membuat weapons of mass destruction, lalu dalam hal itu Iran dibantu oleh Israel untuk memerangi Irak. Jadi Oke, sekarang berbeda lagi, karena emang oke, baik. tujuannya emang berbeda. Jadi di Oke, setiap masa kita harus ikuti apa sih yang menjadi target utama dari kelompok yang berperang ini. Mungkin dulu belum terlihat bahwa Gaza mempunyai nilai supreme ya, besar sekali karena akan dibuat kanal yang bisa menyaingi Suez Canal oke, dan tidak baik. berbahaya karena akhirnya itu untuk kepentingan Israel saja. Jadi tumbuh satu kepentingan yang sebetulnya tidak ada relevansinya dengan nuclear weapons. Oke, baik Bu Susi dan juga pemirsa mengenai serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Kemarin Badan Intelijen Amerika menyebut serangan ketiga situs nuklir Iran semata memperlambat pengayaan uranium dan tidak sepenuhnya dihancurkan. Tapi lagi-lagi Trump membantahnya. Bu Susi, apa yang Anda lihat ataupun Anda analisa dari kontrasnya klaim Trump dengan informasi dari Badan Intelijen Amerika Serikat sendiri? Ini ya, kita seakan-akan lupa karena Amerika itu sebuah negara liberal, padahal sebetulnya dia adalah negara nasionalistik. Kalau Anda melihat jawaban-jawaban dari media Amerika, kita melihat betapa mereka menyanjung-nyanjung kemenangan teknologi AS dalam melakukan penghancuran fasilitas nuklir Iran. Jadi kalau misalnya dia berbohong, itu berbohongan karena dia adidaya dan perlu satu distraksi propaganda yang membantu kawannya yang sedang dirundung malang, yaitu kriminal kriminal internasional karena telah membunuh yang secara internasional tidak bisa diterima oleh komunitas internasional. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ya. Oke, baik, masih terkait mengenai klaim Trump soal kehancuran di fasilitas nuklir Iran, IAEA sendiri mengkonfirmasi tidak ada peningkatan radiasi di ketiga situs pasca serangan. Menurut Anda ini artinya apa? Apakah kemudian serangan hanya mengakibatkan kerusakan yang terjadi di permukaan atau seperti apa? Orang Iran mengatakan, kawan saya seorang Iran mengatakan yang dirusak itu adalah entrance dan exit. Tapi dia tidak sampai ke ruangan di bawah di mana ada tempat-tempat untuk memperkaya uranium tersebut. Jadi sebagian uranium yang sudah terbentuk dan menjelang bisa dibuat nuclear weapon sudah dipindahkan. Tapi tempat yang memperkaya nuklir itu tidak kena karena penetrasinya hanya 60 meter sedangkan harusnya harus 90 meter, kalau tidak akan mengena pusatnya. Dan Iran sudah mempersiapkan untuk memindahkan itu. Seperti cerita di Perang Dunia Kedua yang disebut Coventry. Sehingga Nazi menyebutkan ada satu kata yaitu to concentrate. Jadi dia pikir dia sudah menang, to concentrate, ternyata dia dijawab oleh Inggris bahwa dia telah memindahkan upaya-upaya membangun arsenal atau weapons itu di tempat-tempat yang terpisah. Baik. Untuk pekan depan sendiri, Bu Susi dan juga pemirsa, ini Presiden Trump dikabarkan akan menemui perwakilan Iran dan sejauh ini memang belum ada konfirmasi apakah kemudian Trump yang akan terbang ke Iran atau keduanya bertemu di tempat yang lebih netral. Tadi dikatakan oleh rekan kami, kontributor Metro TV yang ada di kota Qom, Iran, bahwa dari pemerintah Iran ataupun dari media Iran sendiri belum ada konfirmasi mengenai soal pertemuan antara Iran dengan Trump, delegasi siapa kemudian yang dikirim, memang belum ada konfirmasi dari pihak Iran sendiri. Tapi menurut Anda apakah mungkin pertemuan ini terjadi, Trump dengan delegasi Iran? Ini retorika. Kalau saya katakan tentang message, adalah retorika. Retorika yang komplit itu harus mengandung ethos, logos, pathos. Ethos, dia orang yang kredibel dan orang yang sangat dihormati. Misalnya seorang Kissinger bicara tentang realism, orang percaya sama dia. Tapi seorang Donald Trump yang seorang reality TV show, mungkin dianggap remeh ya. Karena ini menyinggung survival, daya tahan Iran untuk bisa menghadapi musuh-musuh yang luar biasa licik dan pandai. Retorika tuh bisa sangat retorik aja. Jadi sebetulnya
Kalau kita memandang itu kita harus menganalisisnya seperti menganalisis bahasa ya. Bahasa apa yang dipakai? Bahasanya belligerent apa tidak? Kalau belligerent dia pasti akan menyerang. Kalau cuman obfuscating jadi tricky gitu, jadi bisa ini atau bisa itu. Nah, ini dia. Orangnya yang menyampaikan retorik itu tidak dipercaya, jadi hanya didengarkan sebagai dengungan-dengungan saja, tapi mereka siap-siap untuk dibohongi lagi, maksudnya gitu. Oke, baik. Kaitannya dengan gencatan senjata, Bu Susi, bagaimana kemudian Anda menilainya? Apakah ini memang gencatan senjata mengarah pada kemudian perdamaian antara kedua negara, Iran dan Israel, atau justru ini jeda strategis misalnya untuk kemudian menggalang kekuatan Amerika dan Israel untuk kemudian berhadapan kembali dengan Iran? Logikanya aja, Iran itu defensif, Israel itu ofensif. Kalau ada satu ofensif, satu defensif, apakah diam saja? Kan dia dari defensif menjadi ofensif. Jadi titik temunya belum ditemukan karena selalu harus mencurigai bahwa langkah tertentu pasti ditutup lagi oleh Israel untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Sekarang yang kita harus bertanya, apakah tujuan Israel hanya sebatas nuclear sites atau sebetulnya ingin regime change? Nah, itu yang paling bahaya kan regime change. Kalau memang dia upayakan agar Khomeini jatuh, lalu ada pengganti-pengganti yang tidak mampu mengikat seluruh publik Iran, yang akan terjadi adalah pembelahan dari macam-macam kekuasaan di Iran, seperti Somalia gitu loh. Somalia kan penuh tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi warlords ya. Apakah Timur Tengah mampu mengatasi ini? Apakah Amerika juga menginginkan itu? Saya kira itu retorika aja, sebab satu yang Anda harus catat adalah Trump diusulkan sebagai pemenang hadiah Nobel setelah ceasefire itu. Jadi ceasefire adalah satu tujuan yang murni menggelorakan ambisi dari Donald Trump sendiri. Apakah dia berhasil untuk mewujudkan apa yang disebut ceasefire karena dia ingin sekali mendapat hadiah Nobel sebagai pesaing dari orang kulit putih melawan Obama yang kulit berwarna mendapatkan hadiah Nobel. Dia ingin membuktikan itu. Kita kalau misalnya memegang retorika dia dengan Baik. apa yang sesungguhnya menjadi idaman hatinya, kita harus cepat berpikir bahwa Trump akan berusaha sedemikian rupa untuk menutupi kelemahan yang bersifat simbolik. Sebenarnya dia menyerang secara simbolik. Lalu Baik. dia sebetulnya tujuannya satu, ingin mendapatkan Nobel Prize. Kalau dia hanya tujuannya segitu saja, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan karena pengagungan dia sebagai calon penerima hadiah Nobel itu adalah kunci dari akan terjadinya perdamaian. Oke, baik. Bu Susi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, apa sesungguhnya misi Amerika Serikat menyerang Iran, menggulingkan kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei atau semata-mata hanya ingin menguasai minyak dan gas Iran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Ibu Dina Sulaiman. Selamat malam Bu Dina. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Bu Dina, baik Israel dan Amerika Serikat ini menginginkan penggulingan kekuasaan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Bagaimana Anda menilai kondisi internal pemerintah Iran dengan upaya penggulingan ini? Ya, ada kekhasan dalam budaya Iran. Jadi kalau kita meneliti tentang sebuah negara gitu ya, kita nggak bisa melepaskan dari budayanya, dari identity, dari mentalitas rakyatnya. Nah, Iran ini justru punya kekhasan ketika ditekan, dia justru semakin melenting gitu ya. Sehingga yang terjadi justru ketika Israel menyerang Iran, itu kelompok-kelompok yang tadinya diposisikan seolah-olah tidak menyukai pemerintah gitu ya. Kalau kaum perempuannya biasanya terlihat tidak mau mengenakan jilbab gitu ya, karena simbol ya. Biasanya kaum reformis itu seolah-olah menyimbolkan diri sebagai pihak yang liberal. Itu setelah serangan Israel justru bersama-sama menyatakan dukungan kepada pemerintah. Artinya apa? Bagi orang Iran itu memang bagi mereka bangsa, keutuhan negara dan persaudaraan sesama Iran itu lebih penting gitu. Sehingga yang terjadi adalah demo besar-besaran berhari-hari ya. Yang terakhir setelah ini ya tanggal 24 itu
justru menyatakan dukungan kepada pemerintah Islam Iran yang dikesankan sangat konservatif itu. Ini menunjukkan bahwa ada mentalitas yang sangat khas yang dimiliki oleh orang Iran yang membuat mereka itu tidak bisa ditundukkan meskipun sudah diembargo ya sejak tahun 80-an oleh Amerika Serikat, dipersulit perekonomiannya dan lain-lain, tapi ternyata tetap bisa membangun, tetap bisa mengembangkan teknologi dan sainsnya dan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kesan konservatif itu lebih muncul sering dikaitkan dengan cara berpakaian perempuan, tapi sebenarnya kalau kita ngelihat perempuan penilaiannya itu kan indikatornya sudah ada ya dari UNDP. Apa saja sih yang disebut perempuan kondisi baik atau tidak baik kan dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi kesempatan kerja, keterlibatan dalam parlemen dan lain-lain gitu ya. Pakaian tidak termasuk dalam indikatornya. Nah, saya pikir justru adanya serangan dari Israel dan dari Amerika justru malah membuat solid rakyat Iran sehingga upaya-upaya yang dilakukan selama ini oleh Amerika Serikat itu untuk melakukan penggulingan rezim di Iran itu justru malah semakin jauh dari yang mereka cita-citakan. Oke, Bu Dina, sejumlah komandan senior Garda Revolusi ini kan telah tewas akibat serangan udara Israel. Apakah ini nantinya akan memperumit transisi kekuasaan mengingat elit militer itu selama ini berperan penting dalam menjaga otoritas pemimpin tertinggi? Sebenarnya kalau kita lihat kan dalam waktu singkat itu langsung ada penggantian ya. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa sistem pergantian kepemimpinan di Iran ya di militer maupun di jabatan politik itu sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik sejak lama. Karena kita tahu kan sejak 80-an itu sudah kondisinya memang sudah berada dalam konflik terus ya. 1979 revolusi Islam Iran berhasil dengan tergulingnya Shah Pahlavi, itu kan setelah itu perang ya, 8 tahun perang melawan Irak. Sehingga kondisi kewaspadaan ini selalu terjaga dan mereka udah siap-siap kemungkinan bahwa akan ada yang terbunuh itu sudah ada antisipasi. Apalagi beberapa tahun terakhir memang sering sekali ya terjadi pembunuhan termasuk pembunuhan terhadap saintis nuklir padahal ya. Jadi kalau saintis nuklir meskipun dia sipil ternyata juga menjadi korban pembunuhan juga oleh agen-agen Mossad. Nah, yang menarik justru di ini yang saya baca di media dalam negeri Iran itu bahwa justru ketika saintis nuklir Iran banyak yang dibunuh oleh Mossad itu pendaftar dalam ujian masuk perguruan tinggi yang mendaftar ke jurusan teknologi nuklir itu semakin banyak. Jadi bukannya malah takut gitu ya, tapi mahasiswa orang anak-anak muda Iran justru malah semakin banyak yang mendaftar ke bidang nuklir. Sehingga pergantiannya juga sudah tersedia ya ketika ada beberapa saintis nuklir dibunuh ya sudah ada yang siap menggantikan. Baik, Bu Nida, masih berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, ada sosok lawas yang saat ini mendadak muncul ketika kemudian Israel menyerang Iran, yaitu Reza Pahlavi. Nah, apakah mungkin sosok ini bisa mengambil alih kekuasaan Khamenei melihat kedekatannya dengan Zionis Israel dan juga Amerika, dan bagaimana kemudian menurut Anda respon dari warga Iran sendiri mengenai sosok Reza Pahlavi ini? Dari satu sisi bahwa tadi saya sampaikan justru karena ada serangan dari dari Amerika Serikat dan Israel justru malah di dalam negeri kan semakin solid yang mendukung pemerintah padahal mereka sebelumnya ada friksi juga antara kaum konservatif dan reformis. Sehingga skenario akan terjadi penggulingan rezim itu jauh sekali. Di sisi lain Reza Pahlavi itu meskipun memang pastilah ada yang mendukung, tapi jangan dilupakan 1979 itu dia terguling tanpa ada ini ya. Jadi dalam sebuah revolusi yang tanpa senjata, pertempuran antar senjata. Artinya apa? Artinya memang betul-betul tidak disukai oleh rakyat. Kenapa? Karena memang Reza Pahlavi itu keluar bermewah-mewah gitu ya, hidup bermewah-mewah, apa ya korupsi, nepotis dan despotik dan kemudian bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Israel. Jadi
kebencian terhadap Syah sedemikian besar sehingga itu yang membuat orang Iran berjuta-juta, puluhan juta turun ke jalan dan akhirnya malah militer kemudian bergabung dengan rakyat gitu ya. Nah, sehingga skenario keturunan Pahlavi ini kembali dan memimpin itu jauh sekali ya. Mungkin di media sosial ya mereka dengan upaya tertentu bersuara seolah-olah ramai yang mendukung, tapi realnya saya pikir sama sekali tidak bersesuaian ya dengan perjalanan sejarah orang-orang Iran sendiri. Oke, Bu Dina, mengenai serangan Amerika Serikat sendiri terhadap fasilitas nuklir Iran, utamanya adalah, menurut Anda targetnya memang untuk menghancurkan ambisi nuklir Iran atau targetnya adalah pergantian rezim di Iran? Dua-duanya, ya dua-duanya ini yang menarik. Pihak Iran selalu menyatakan kami nggak mungkin membuat bom nuklir karena ini bertentangan dengan doktrin perang yang kami miliki gitu ya. Intinya apa? Perang dalam Islam kan memang tidak boleh membunuh membabi buta. Kalau bom nuklir berarti kan semuanya bisa mati ya, baik itu manusia juga semuanya bukan hanya militer tapi seluruh manusia yang terkena dan kemudian pohon, hewan, air semuanya hancur. Nah, tapi ini tidak diterima oleh sulit diterima oleh Barat ya. Karena mereka berpikir tidak mungkin ada sebuah negara yang memang punya kemampuan untuk itu dan kemudian bermusuhan dengan Barat dengan Israel tapi tidak membangun bom nuklir. Ini yang terus mereka mencurigai sesuatu yang tidak ada. Nah, itu di satu sisi, tapi ditambah lagi dengan uh, proyek nuklir Iran ini juga kan dipertahankan terus karena itu adalah hak karena pemerintahnya kan. Nah, jadi mereka juga menginginkan agar pemerintahnya juga berganti menjadi pemerintah yang lebih tunduk kepada Barat. Dan ditambah lagi sebenarnya faktor terpenting dari semua ini adalah karena perlawanan Iran terhadap Israel ya. Dulu tidak secara langsung head to head seperti sekarang, tapi dengan menyuplai senjata kepada para pejuang di Palestina, kepada Hizbullah. Hizbullah kan juga berperang melawan Israel ya. Jadi buat Israel, Iran adalah ancaman keamanan sehingga Israel betul-betul ingin terjadi penggulingan rezim di Tehran dan dia meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Dan upaya yang dilakukan selama ini sebelum perang yang secara langsung ini adalah dengan menggalang aksi-aksi demo, berusaha terjadi revolusi seperti di 1979 itu, tapi kalaupun ada itu tidak tereskalasi sampai masif sehingga sampai sekarang sistem pemerintahan yang dibangun di 79 itu masih tetap bertahan. Oke, Bu Dina, Khamenei sendiri kan sudah mencalonkan 3 ulama sebagai calon pengganti jika ia terbunuh pada saat pernyataan itu dilakukan pada saat ia berada di bunker di tengah situasi perang. Nah, ada 2 nama kemudian yang muncul di publik. Ada nama Mujtaba Khamenei, putra dari Ayatollah Ali Khamenei, dan juga Hasan Khomeini, cucu dari pendiri Republik Islam Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Bagaimana Anda menilai potensi 2 nama ini terpilih menjadi pemimpin berikutnya? Berita ini memang tersebar luas, tapi kalau saya cari di sumber-sumber berbahasa Farsi yang resmi gitu ya, official website itu tidak ketemu ya. Saya tidak menemukan itu. Tapi mungkin saya perlu ceritakan proses terpilihnya Ayatullah Khamenei ini sebagai pemimpin tertinggi atau disebutnya leader dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya proses yang demokratik. Ini mungkin banyak yang orang nggak tahu ya. Jadi ada pemilu di Iran selain pemilu parlemen, pemilu presiden, ada yang disebut pemilu untuk memilih ulama, untuk memilih anggota Dewan Ulama. Pemilunya betul-betul pemilu seperti biasa ya. Jadi tiap provinsi mencalonkan satu ulama yang mereka sangat hormati di provinsi itu, dan di jalanan juga ada ini ya poster-poster gitu kan. Dan kemudian rakyat memilih 72 ulama yang menjadi anggota Dewan Ulama ini. Nah, Dewan Ulama ini kemudian bersidang di antara mereka sendiri untuk memilih salah satu di antara mereka. Nah, selama ini yang terpilih berulang kali untuk menjadi leader itu adalah Ayatullah Khamenei. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Iran, seandainya
Ayatullah Khamenei ini misalnya melakukan kesalahan atau sakit atau tiba-tiba meninggal, maka dewan akan bersidang lagi untuk memilih salah satu di antara mereka. Nah, dewan ini juga mengawasi artinya ya. Jadi kalau misalnya Ayatullah Khamenei dianggap bersalah, melanggar hukum, nah dewan ini yang kemudian bisa melengsarkan. Jadi kalau disebut bahwa beliau menunjuk si A, si B, saya nggak bisa komentar karena dari pemberitaan yang Farsi dari media-media Farsi yang resmi, yang official website saya tuh belum ketemu gitu ya. Oke. Baik Bu Dina, kita akan juga melihat bagaimana pemantauan ataupun pantauan terkini nanti di kondisi di Iran sendiri. Baik, terima kasih Bu Dina telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.